Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sejarah kebudayaan Islam. Apa itu kebudayaan Islam? Kebudayaan secara etimologi berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan kebudayaan dalam bahasa Arab disebut al-saqafah. Adapun menurut terminologi, kebudayaan adalah himpunan segala usaha dan upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk memperbaiki sesuatu dalam rangka mencapai kesempurnaan. Ghazalba mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan manifestasi dari ruh, zauq, iradah, dan amal, cipta, rasa, karsa, dan karya dalam seluruh segi kehidupan insani sebagai fitrah, ciptaan karunia Allah. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa kebudayaan muncul dari pengerahan semua potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Adapun prinsip-prinsip kebudayaan Islam, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dan tempat kembali segalanya. Yang kedua, Allah sang pencipta semuanya. Yang ketiga, semua makhluk punya ketergantungan kepada Khaliknya. Yang keempat, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi yang diamanahkan menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya. Yang kelima, manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lain sehingga makhluk-makhluk tersebut tunduk kepadanya. Manusia akan tuntut pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Perkembangan kebudayaan Islam. Ajaran Islam dari awal telah mempelopori untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai sumber peradaban dan kebudayaan Islam. Namun, dalam perkembangannya mengalami pasang naik dan turun, pasang maju dan mundur. Yang pertama, masa permulaan Islam meletakkan fondasi peradaban dan kebudayaan Islam. Yang kedua, masa dinasti Alawiyah, awal perkembangan dan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Yang ketiga, masa dinasti Abbasiyah. Yang keempat, masa kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam. Yang kelima, masa kebangkitan kembali peradaban dan kebudayaan Islam. Masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah berlangsung dari abad 9 hingga 13 Masehi yang dikenal dengan masa kejayaan atau keemasan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang amat pesat. Sejalan dengan semakin meluasnya ajaran Islam yang dianut oleh manusia hampir di seluruh dunia. Perkembangan secara umum antara lain ditandai dengan partisipasi bukan Arab Nawali Islam di bidang ilmu pengetahuan. Masjid menjadi pusat pendidikan atau pengembangan ilmu, munculnya pergerakan perterjemahan ilmu dari bahasa Yunani dan kota-kota pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang semakin banyak. Perkembangan secara khusus ditandai munculnya ahli tafsir dan kitab-kitabnya, munculnya ahli hadis dan kitab-kitabnya, munculnya ahli ilmu kalam membela Islam dengan filsafat, munculnya ahli bahasa dan kitab-kitabnya. Dalam ilmu hukum muncul dua kelompok para ilmu hukum, yaitu ilmu hadis dan ahli ra'yu. Munculnya ahli hukum Islam yang terkenal yang disebut oleh imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Perkembangan yang lain adalah ilmu logika, seni budaya, dan seni suara. Masa kemunduran peradaban kebudayaan Islam. Terjadinya kemunduran dan peradaban dan kebudayaan Islam sangat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan oleh para pemimpin Islam yang berakhir dengan dihapuskannya sistem khalifah yang didasarkan pada prinsip syura musyawarah menurut Al-Quran dan Sunnah, kemudian diganti dengan sistem kerajaan. Di samping itu dipengaruhi oleh penjajahan yang dilakukan Kristen, Yahudi, dan golongan ateis terhadap daerah-daerah Islam. Kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam disebabkan pula telah ditutupnya pintu ijtihad oleh para pengikut mazhab yang membenarkan paham taklid dan semakin berkembangnya tasawuf yang kemudian melahirkan ajaran tarekat bercampur mistis, tahayul, kafarat, bid'ah yang mengajarkan pengikutnya agar menjauhi segala perbuatan yang berbau duniawi karena mereka berkeyakinan bahwa dunia adalah surga bagi orang kafir dan neraka bagi mereka. Masa kebangkitan peradaban kebudayaan Islam. Masa kebangkitan Islam ditandai dengan gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara murni dan konsekuen sebagai sumber ajaran Islam dalam sistem akidah, syariah, dan akhlak. Paham taklid dihapuskan dan pintu ijtihad kembali dibuka seluas-luasnya sebagai tuntutan dan kebutuhan zaman dan dinamika masyarakat.
Tokoh-tokoh gerakan pembaharuan pada masa kebangkitan Islam adalah Ibnu Abdul Al-Wahhab yang mempelopori kegiatan pembaharuan berdasarkan mazhab Hambali dan alur pikiran Ibnu Taimiyah. Jamaluddin Al-Afghani, tokoh reformasi Islam. Muhammad Abduh membawa balik kembali kepada Al-Quran dan Hadis, pembaharuan bahasa Arab dan pengakuan hak-hak rakyat. Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin dengan anggota mayoritas petani dan buruh. Islam di Indonesia. Terdapat beberapa teori yang mengemukakan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat-pendapat tersebut bukan hanya karena ditemukannya bukti yang telah ditemukan, melainkan juga dikuatkan oleh catatan yang adanya pada sejarah bangsa lain yang ada pada masa lampau. Terdapat 3 pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia sejak abad 7 Masehi, sejak abad 11 Masehi, dan abad ke-13 Masehi. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab yang dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada pada pengaruh raja-raja Hindu-Buddha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia semakin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para pemubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia semakin bertambah luas dari kalangan masyarakat, terutama di daerah pantai. Pada akhir abad 12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam serta para mubaliknya kian giat melakukan peran politik. Misalnya saat mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya abad ke-13, sekitar tahun 1285 Masehi, berdiri kerajaan bercorak Islam bernama Samudra Pasai. Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam berkembang pula menjadi kerajaan baru yang dengan nama Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15 Masehi, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan. Bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi disertakan pada berita yang diperoleh oleh para pedagang Arab. Dari berita tersebut ketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dengan pedagang. Dari berita tersebut diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Wilayah Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah pantai utara Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai. Wilayah Samudra Pasai merupakan pintu gerbang wilayah menuju Indonesia. Dari Samudra Pasai melalui jalur perdagangan agama Islam menyebar ke Malaka dan selanjutnya Pulau Jawa. Pada abad ke-7 Masehi itu pula agama Islam diyakini sudah masuk ke wilayah pantai utara Pulau Jawa. Masuknya agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi didasarkan pada berita dari Cina pada masa pemerintahan dinasti Qing. Berita tersebut menyatakan tentang adanya orang-orang Tahsih yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-11 Masehi didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangka tahun 1082 Masehi. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk sejak abad ke-13 Masehi, pendapat
ini berdasarkan pada pendapat bukti yang lebih kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, berita Marco Polo, batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, dan berita Ibnu Battuta. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran